record. Ayo, direkam. Siap. Silakan Bu Nini kalau mau dimulai. Ya, nunggu Pak Fahri ini. Nah, oke. Bu, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berberapa nih kita? Oh, ber-11 ya. Mungkin masih pada istirahat mungkin. Masya Allah. Apa ya, dari pagi ya. Digeber nih namanya maraton ini kita. Sudah siapkah semuanya untuk menerjemah Al-Quran ini? Sudah siap ya? Kelihatannya udah pada siap nih. Oke ya, kita mulai saja dengan Siap, Bu Nini. Oke, alhamdulillah. Kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai mana, An? Tadi sampai ayat 4, Ustaz. Al-Baqarah? Ya. Lambat amat ya? Karena tadi review di Al-Fatihah dulu, Ustaz. Gitu. Saya kira udah dapat 20 ayat. Besok insyaallah. Ayat 4 surah Al-Baqarah. Luar biasa ya, memang Ustadz Granada nih luar biasa. Suaya, Kak. Apa kalau pelan-pelan? Ya, boleh, Suaya. Suaya. Ya. Mahlan. Ya. Slowly but surely. Baik. Sekarang kita di ayat 5 berarti dong? Yes. Iya. Yes. Oke. Aan siap? Ayat 5 coba. Boleh, Ustaz. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya ulaika ini huruf atau kata benda ya, Ustaz? Ulaika itu kayaknya itu deh. Yang demikian kata tunjuk. Oh, kata tunjuk. Yang demikian itu bukan artinya, Ustaz? Iya. Yang demikian itu ala artinya untuk, hudan dari kata huda artinya petunjuk, min dari rabbihim dari kata rob Tuhan mereka, waula dan yang demikian itu Waulaika dan yang demikian itu humul muflihun. Dari kalau hum ini terjemahannya gimana, Ustaz? Mereka. Mereka. Al-muflihun merupakan kata benda dari kata falaha yang artinya orang-orang yang menang, bukan? Yang demikian itu untuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan untuk orang-orang yang menang. Baik. Ulaika itu ada di sini deh. Ada di kata tunjuk. Ya, ini dia nih ulaika ya, di kata tunjuk ya. Gitu ya?
Ada di bukunya kan? Ulaika. Mereka itu ya artinya Ustaz, mereka ya, itu. atau mereka itu. Oke ya. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini aneh. Ulaika mereka itu. Sampai sini ya. Ala atas, bukan untuk. Atau ala di atas. Ulaika mereka itu ala di atas. Hudan hidayah atau petunjuk. Min dari Rabbihim Tuhan mereka. Jadi paling enak menerjemahnya ala di atas. Di atas hidayah. Di atas kebenaran. Gitu nggak? Artinya hidayah itu sebagai dasarnya. Sebagai dasar bagi, sebagai dasar pijakan bagi kehidupannya. Gitu. Jadi alanya terjemahkan saja di atas. Ya. Ulaika mereka itu ala di atas hudan hidayah mir rabbihim dari Tuhan mereka. Boleh atas boleh. Ulaika ala hudan mereka itu ala hudan atas hidayah. Enggak enak sih. Enggak enak di atas hidayah. Ya. Ya, sekarang misalnya ulaika alal masjid, mereka di atas mereka atas masjid. Misalnya ulaika alal masjid, misalnya ulaika gimana ya? Alas sayyarah, mereka itu atas mobil kan enggak enak kan kalau mereka itu di atas mobil baru. Gitu enggak? Ulaika ala hudan, mereka itu di atas hidayah mir rabbihim dari Tuhan. Jadi hidayahnya itu dijadikan sebagai sandaran, sebagai pijakan. Pijakan bagi apa? Pijakan bagi segala perilakunya, ya, segala tindakannya. Gitu ya. Wa ulaika, mana saja tuh perilaku mereka? Ya ini yang di atas nih ya. Yang ketika Allah katakan Allah katakan bertakwa, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, terus infak, beriman kepada kitab Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, terus yakin akan adanya akhirat. Ini sikap mereka nih. Nah, bisa begini nih, bisa takwa dan seterusnya nih, kriteria seperti ini. Kenapa? Karena mereka hidupnya di atas hidayah dari Tuhan. Gitu ya. Wa ulaika, dan mereka itu humu. Perhatikan nih. Humu. Ulaika, mereka itu. Humu mereka. Bukan mereka. Ya. Yang ininya kan pengulangan. Nah, pengulangan atas ulaika nih. Berarti apa? Berarti penegasan. Jadi wa ulaika, dan mereka itu humu benar-benar. Gitu. Al-muflihun. Akar katanya apa nih? Al-awalan. Gitu gak? Mu'awalan. Wawonun akhiran. No. Ada al berarti orangnya tertentu. Mana orang yang tertentu itu? Ya ini yang sifatnya sudah disebutkan semua nih. Ya, dari al-muttaqin sampai sini nih. Maka pakainya al, jadi seketahuan orangnya siapa-siapanya. Nah, mu itu artinya yang. Oke, an. Mu itu artinya yang. Wawun nun itu menunjukkan jamak. Tuh, jadi orang-orang yang itu. Mereka itu humu benar-benar orang-orang yang, kan akar katanya falaha nih, falaha. Nah, ini karena dhammah sukun kasroh, nanti dia rumusnya kemana tuh? Rumusnya ketiga plus alif di depan. Ya enggak? Kan kemarin kita belajari apa tuh? Dhammah sukun kasroh
atau DKS domah kasroh sukun sama dengan 3 plus alif di depan. Gitu ya. Kemarin tuh ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya seperti kata misalnya al-muflih. Al-muflihun. Ya. Ini kan dhammah kasrah dhammah sukun kasrah. Nah, jadi gimana nih? Karena dhammah sukun kasrah, maka nanti cari di kamusnya cari kata falaha. Falaha. Ini kan akar katanya falaha gitu enggak? Al kita buang, mu kita buang, waunun kita buang. Akar katanya falaha. Nanti turun ke bawah, cari yang ada alif di depan. Cari aflaha. Gitu. Ini namanya 3 plus alif di depan. Akar kata ditambah alif di depan. Gitu maksudnya. Waktu kita pelajari yang ini nih. Aktif pasif. Ya ini. Pola dhammah sukun kasrah muflih. Ya, akar katanya falaha, turun ke bawah dari aflaha. Akar artinya dari yang ini. Jadi bagaimana? Ya kita coba ya dibuka kamusnya. Mana ya? Bentar ya. Jadi ini ya. Jadi tadi apa tadi? Tadi kan falaha ya. Falaha. Nanti kita buka di kamusnya dari fa. Jangan sini dong, jangan sini kan boleh ngajar. Jangan sini. Atau saya bukannya dari itu aja deh. Dari qaf aja. Karena ini kan qaf, berarti kita mundur cari fa, ya kan? Ini fa'a. Faro, ini falahannya nih. Oke. Jadi falahannya sudah ketemunya, ini aflahannya nih. Aflaha, beruntung. Gitu. Jadi al-muflihun artinya orang-orang yang beruntung. Gitu ya. Jadi kalau kita buka di sini al-muflihun, muflihin, orang-orang yang beruntung. Baik ya. Jadi kita kembali ke sini. Gitu caranya ya. Wa ulaika, dan mereka itu humu benar-benar al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang ayat 6. Siapa siap? Ustadz, humu tadi ini huruf atau gimana ya Ustadz? Humu itu kata ganti. Oh, tapi bisa bermakna benar-benar karena dua kali dia mereka posisinya sebagai penegas. Oh. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada kata yang diulang lafadznya atau maknanya, maka yang kedua itu adalah penegas. Misal al-qari'atul qari'ah. Aan. Qari'ah yang benar-benar qari'ah itu ya an. Jadi bukan qari'ah adalah an, bukan. Qari'ah yang sesungguhnya adalah an. Gitu misalnya al-ustadzul ustadz Muhammad. Ustadz yang benar-benar ustadz Muhammad gitu. Ustadz yang sesungguhnya adalah Muhammad gitu. Ya, karena dia diulang. Oh. Ya, jadi pengulangan itu dalam bahasa Arab adalah penegasan. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah itu kan di ayat ketiganya Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, gitu gak? Nah, kenapa itu diulang? Untuk mempertegas
bahwa Allah itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam urusan apa? Dalam urusan jagat raya. Dalam urusan al-alamin. Gitu gak? Dalam urusan jagat raya ini Allah ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Gitu gak? Mantap Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Jadi nanti yang seperti ini kan akan terulang terus nih, banyak ya kan pengulangannya kayak gini nih. Nanti akan dijumpai lagi. Ketahuilah bahwa itu adalah penegasan. Ya. Baik. Siapa yang siap? Sebelumnya Ustadz, tadi siapa nih yang tanya nih? Pak Muhammad Sonehin. Ya, gimana kabarnya ya? Ini falakha tadi ya, kan akarnya bertani ya. Iya. Bertani kok bisa berubah akhirnya beruntung tuh bagaimana ceritanya Ustaz? Ya, kalau tidak ada pertanian nggak ada yang beruntung. Oh, begitu. Coba deh orang jual emas nggak ada makanan mati semua. Gitu deh. Jadi. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi sekarang Pak Solehin bisa menangkap ya. Di dalam bahasa Arab itu ada banyak kata jadian yang dengan akar katanya maknanya tidak matching, tidak pas. Bertani jadi beruntung, banyak juga orang yang bertani malah rugi kan? Gitu gak? Kalau kita kan kalau bertani ya pertanian, gitu gak? Akar kata itunya turunannya artinya ke sana kan? Bahasa Arab itu sering tidak begitu. Ya. Sering tidak begitu. Sering maknanya itu bercabang. Misalnya dari kata falaha artinya bertani. Dari kata falaha turun kata falah artinya kemenangan, keberuntungan. Hayya 'alal falah. Tapi turun juga kata fallah pakai tasydid. Fallah artinya petani. Gitu tuh. Ya. Akan dijumpai banyak hal seperti itu. Tuh. Tapi kalau kita sudah melakukan sebuah analisa, Bapak akan jumpai semua kata yang dari kata falaha, semua ayat yang dari kata falaha akan berbicara tentang kesuksesan dari cara bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Ya bercocok tanam amal soleh, ya beriman kepada yang gaib. Ini pertaniannya nih Pak. Mendirikan sholat, ini pertanian dia nih. Ya. Terus zakat, sedekah, beriman kepada kitab Al-Quran, kitab suci selain Al-Quran. Ya, terus yakin kepada akhirat, hidup berdasarkan hidayah Allah. Ini tanamannya nih. Tuh, seperti nanti kita akan jumpai juga sebuah kemenangan yang diraih dari perlombaan. Bukan dari pertanian, dari perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti akan kita jumpai juga ya. Itu dari kata faza. Faza artinya menang yang diperoleh dari perlombaan atau pertandingan. Nanti akan kita jumpai juga kemenangan satu bangsa atas bangsa yang lain. Kemenangan, keberuntungan. Dengan cara apa tuh? Ada caranya ya. Itu dari kata nasara. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, itu harus dengan al-wala wal bara. Itu yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam itu al-wala wal bara. Orang Islamnya banyak enggak pelajari. Jadi dalam percaturan politik sering kalah orang Islam. Baik, sekarang kita di ayat 6 ya. Siapa siap? Siap Ustaz. Siapa nih? Rizkan. Rizkan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang
kafaru mereka ingkar. Sawaun sama. Alaihim atas mereka. A'anzartahum apakah engkau memberi peringatan engkau telah memberi peringatan pada mereka atau tidak sama sekali. Tunzirhum engkau beri peringatan mereka, la yu'minuna tidaklah mereka akan beriman. Pelan-pelan ya. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya. Ini namanya taukid ya. Penegasan. Alladzina orang-orang yang. Ya, ini namanya kata hubung bermakna yang. Ya. Isim mausul. Jadi innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang kafaru, perhatikan nih ya. Nah, kafaru wawa alifnya mereka. Gitu kan? Mereka telah. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Gitu ya. Bentuk lampau nih. Sawaun sama dari apa nih? Sawaun nih. Sawiyah. Dari sawiyah. Jadi kalau misalnya alif hamzahnya kita buang ya. Dari dua kata, dari dua huruf kan? Ya. Kasih alif. Sawa berarti sawawa nih. Atau kasih ya. Sawaya. Dibuka dua-duanya. Ternyata dari sawiyah yang artinya sama. Sawaun sama alaihim atas mereka atau bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim sama saja bagi mereka. A'anzartahum. Ya. A'anzartahum. Nah, pertama nih apakah? Ini namanya istifham, kata tanya. Misalnya, a'anta ustad? Apakah kamu ustad? A'anta muslim? A'anti muslimah? Apakah kamu muslim? Apakah kamu muslimah? A saja itu artinya apakah ya. Misalnya misalnya di sini ada masjid, huna masjidun. Apakah di sini ada masjid? Ahuna masjid? Ya. A'anzartahum apakah? Ini apakah ya. Hum kan mereka, gitu kan? Taknya engkau telah. Ya, taknya engkau telah. Jadi ini subjeknya, humnya ini objeknya. Oke? Jadi gimana terjemahnya? A'anzartahum apakah engkau telah. Akar katanya nadhara berarti ya. Alifnya awalan. Nadhara bernadar, nadhira mengingatkan. Andara memberi peringatan. Jadi gimana nih? Apakah engkau telah, tanya nih. Apakah engkau telah memberi peringatan hum kepada mereka, objek. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu kata ini diterjemah menjadi 5 nih. Atau 6 ya. A'anzartahum. Apakah engkau telah memberi peringatan kepada mereka? Jadi 7 kata. Ya. Am atau lam tidak tunzirhum untuknya engkau. Ya, kalau ini bentuk sedang, ini bentuk lampau nih. Nah, sama saja kan nadzara nih. Nadzara. Jadi apakah atau tidak engkau beri peringatan hum kepada mereka? Hum nih ya. Hum di akhir itu posisinya ini kan kata ganti ya. Kata ganti di akhir itu cuma 2 saja ya. Kalau tidak objek maka dia keterangan.
Maaf, atau empunya. Atau empunya. Empunya. Kalau tidak objek, keterangan atau empunya. Nah, contoh empunya misalnya kitabuhum, kitab mereka. Jadi kapan kata ganti, dia dirangkai atau digandengkan dengan kata benda, maka dia sebagai empunya. Misalnya kitabuhu, kitabnya, bukunya, Rabbuhum, Tuhan mereka, gitu ya. Tapi kalau dia digandeng dengan kata kerja, posisinya sebagai objek. Seperti ini nih, tunzirhum, engkau memberi peringatan kepada mereka. Ini kan kata kerja, ininya objek nih. Ini kata ganti. Ya, am lam tunzirum, atau tidak engkau beri peringatan hum kepada mereka, la tidak, yu'minun, ya wawun nun artinya mereka, gitu kan? Gitu, amanah beriman. La yu'minun, mereka tidak beriman. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, sawaun sama saja alaihim bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau telah beri peringatan hum kepada mereka, am atau lam tidak tunzirhum, engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Kenapa? Ya karena yang namanya indar itu memberi peringatan secara polos aja itu. Orang kafir, ente masih kafir begitu, pasti akan masuk neraka. Itu namanya indar itu. Ente jangan kafir dong, nanti masuk neraka. Aneh nggak tega lihat ente masuk neraka. Kayak gitu tuh namanya indar. Baik, ini alasannya nih, penyebabnya nih di ayat 7. Silakan. Siapa yang siap? Saya Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Khotama, telah mengunci, Allahu Allah, khotamallahu, Allah telah mengunci, ala, atas, qulubihim, hati-hati mereka, wa, dan ala, atas, sam'ihim, pendengaran-pendengaran mereka, wa ala, dan atas, absorihim, penglihatan-penglihatan mereka, ghisyawatun, tertutup, walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa adzim yang besar. Oke. Udah, Ustaz. Udah, Ustaz. Ya, taruh. Saya lagi cari makna ghisyawah. Ghisyawatun, penutup atau katarak. Jadi Bapak kalau buka ya di kamus ya. Ghasya yaghsyu ghashwan, datang. Ghisyawatun, penutup atau katarak. Al-maghsyi, orang yang pingsan. Itu kata ghisyawah dari kata ghasyawa. Baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu. Nah, nih Pak Ghazali nih ya, kalau ini kan khatamah kan kata kerja bentulan. Oh, gitu enggak? Iya, betul. Ya,
ini kan hu, berarti ini subjek gitu. Gitu ya. Iya. Jadi khotama telah menutup. Kok dikasih telah? Ya iya, ini kan kata kerja bentuk lampau. Ya, ini kan 3 huruf khotama, fa'ala. Jadi kata dasar atau akar kata itu adalah kata kerja bentuk lampau orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi kalau misalnya khotama menutup, berarti telah menutup. Khotama telah menutup. Siapa yang telah menutup? Allahu Allah. Allah telah menutup ala qulubihim, hati mereka. Hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Kok nggak diterjemah alanya? Karena menutup sih. Kan kalau kita bilang, tolong dong tutup pintu, gitu nggak? Ya, Ustadz menutup pintu. Ibu guru menutup pintu, bukan menutup atas pintu kan? Gitu nggak? Atau khotama artinya mengunci. Ya, tapi khotama bukan mengunci, ya menutup. Misalnya khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Gitu ya. Khotamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim, hati mereka. Boleh nggak usah ini terjemahkan atas, boleh aja sih. Nggak sedep aja. Ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Itu namanya masih harfiah betul ya. Nanti tinggal diolah. Ini kan terjemah alih kata, tinggal diolah. Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka. Gitu. Hatinya ditutup, pendengarannya ditutup. Ya susah. Ya. Kalau hatinya sudah tertutup, meskipun telinganya mendengar, nggak bakal masuk ke dalam hati. Ya, tuh, masuk telinga kanan, mantul lagi. Tuh. Keluar telinga kanan lagi, nggak sampai masuk di otak bahkan. Ya. Itu yang menyebabkan dikasih tahu pun mereka tetap tidak beriman. Ya. Nah, ini ada kata sholat, nah ada tulisan sholat nih, apa nih artinya nih? Pak Rizkon. Ini nih apaan nih? Mana nih orangnya nih? Pak Rizkon. Pak Kiai, sholat yang mana sholatnya Pak? Ya nih. Yang saya buletin. Sholat artinya disambung boleh. Sholat itu artinya tanda wakaf Pak Kiai. Wasol. Boleh. Iya, itu apa artinya? Sholat artinya dari segi tajwid Pak Kiai. Ya, itu kan singkatan itu. Ya, sholat. Artinya wasol Pak Kiai. Iya. Ini sholat ini asalnya al-waslu aula. Itu singkatan itu. Al-waslu aula. Al-waslu aula, gitu Bang. Ya, jadi Al-waslu aula. itu adalah singkatan. Ya. Gimana tuh? Oh. Stop share. Saya mau bikin lagi. Susah amat ya. Jadi gini ya dia. Sholat itu kan tulisan gini, sholat itu singkatan dari al-waslu aula. Nanti kalau kita ngajar gitu ya. Apa al-waslu aula itu? Terus lebih utama gitu maksudnya. Artinya ya. Udah bisa difaham nih Pak Rizkon? Paham ya Pak Kiai, paham. Oke, jadi terus lebih utama. Ya. Jadi dia tuh al-waslu aula. Al-waslu aula. Jadi ibarat tulisan ini koma. Gitu ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Boleh berhenti. Tapi kalau terus wa ala absarihim ghishawah. Ya. Wa ala absarihim, dan pada absarihim penglihatan mereka.
Akar katanya basoro. Ini alif nih awalan nih Pak Ghazali ya. Yang ini alif kecil nih sisipan. Him nih akhiran. Gitu gak? Jadi akar katanya basoro atau basuro. Ya. Wa'ala absarihim, dan pada penglihatan mereka ghisyawatun. Tun pasti akhiran kan? Ya. Alif nih sisipan. Dari akar katanya ghasyawa. Ghasyawa. Nah, di dalam itu kan akar katanya ghasyawa. Ya kan? Nah, nanti di kamusnya tertulis ghasya gitu ya. Nah, tapi tetap alif ini di urutan mana? Alif ini tetap di urutan waw. Jadi carinya di ghasyawa. Gitu ya. Kita coba ya. Ini kamusnya. Kita mau cari ghasya. Ghasya. Nah ini ghasya yaghsyu ghaswan. Ghisyawatun katarak, penutup. Gitu ya. Jadi dan pada wa'ala absarihim, dan pada penglihatan mereka ghisyawatun katarak. Jadi matanya ada kataraknya, ada selaputnya. Tuh, jadi ghisyawah di sini. Jadi gimana nih? Wa'ala, tulisan di sini. Ada. Ghisyawatun ada. Gitu ya. Ghisyawatunnya apa artinya? Katarak. Ada katarak. Gitu ya. Wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka ghisyawatun ada katarak. Walahum adzabun azim. Walahum, dan untuk mereka atau bagi mereka, laknya nih. Yang la ini nih, dan bagi hum mereka, untuk mereka adzabun. Alif sisipan ya. Nah, akar katanya apa nih? Berarti adzaba. Oke, Pak Ghazali, kata adzaba itu apa artinya? Adzaba siksa, Ustaz. Enggak. Adzab. Adzaba tuh bukan siksa, artinya sudah buka belum kamusnya? Belum. Pantesan aja salah. Adzaba, Ustaz. Adzaba. Ya. Dari ain ya, adzaba. Adzuba. Sedap, tawar. Kaget kan? Kok beda banget ya? Nah, jadi akar katanya dengan turunannya maknanya nggak petuk Ya, kata orang Jawa, ya kan? Azuba, sedap, tawar. Ya. Sedap tawar. Siksa. Baik ya. Kalau ada pun Jangan siksa. kaget kalau ada orang mengatakan siksa itu untuk menawar, sebagai penawar dosa, gitu. Jadi kalau kita sakit, apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tohur, insya Allah. Yang nggak suci, ya mensucikan dosa, insya Allah. Sakitnya mensucikan dosa, insya Allah, gitu. Ya. Tersiksa kita dengan sakit ini ya. Tohur, insya Allah, mensucikan dosa, insya Allah, membersihkan dosa, ya. Gitu Pak ya. Ustadz, iya. di kamus ini nggak ada azabun, Ustadz. Adanya azabi. Ada pun ada yang di belakang. Gitu ya. Ada di belakang. Halaman 269, 269. Kalau diartiin Al-azabu siksa. Ya. Al-azabu dengan azabun satu ya. Iya. Ya. Ini karena dikasih al aja. Iya, Ustaz. Kalau tidak ada al jadi azabun ya.
Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita azab. Baik. Dapat dikit-dikit aja Pak ya. Artinya kalem-kalem ya. Oke, sekarang jadi gimana nih Pak Ghazali nerjemahnya? Walahum, dan bagi mereka adzabun. Siksa. Siksa. Dikasih di sini ada siksa. Ada siksa. Ada siksa tambahin. Gitu ya. Terus Oh, jadi nambahinnya tuh kira-kira supaya biar enak gitu Ustaz ya? Biar kedengarannya enak gitu Ustaz. ya, karena dia posisinya sebagai mubtada muakhar. Apa mubtada muakhar? Posisinya sebagai yang diterangkan. Yang diterangkan tapi taruh di belakang. Kayak ini ya. Ya, cirinya ada huruf jar seperti ala nih, huruf jar dulu. Baru setelah itu ada Tanwin. yang diterangkan. Ya, kayak ini nih contoh apa namanya ya? Cirinya nih, cirinya ada un. Tanwin. Pokoknya kapan ada kata di mana huruf jar, huruf yang mengkasarkan ini ada di awal, maka siap-siap akan kita jumpai kata yang diterangkan. Istilahnya asalnya siksa itu untuk mereka. Ya, siksa itu kan berarti diterangkan. Ya, baik. Sekarang dia taruh di belakang. Untuk mereka siksa itu. Ya, jadi untuk mereka ada siksa. Ya, azimun, yang dikasih yang di sini nih. Ada siksa azimun, agung, dikasih yang. Kenapa? Karena ini sifat. Sifatnya azab. Sifat itu harus ikuti yang disifati. Yang disifati tidak pakai al, sifatnya tidak pakai al. Gitu ya. Yang disifati sifatnya juga gitu Pak. Yang disifati perempuan, sifatnya masih perempuan. Gitu ya. Oke, sekarang di ayat 8. Siapa siap? Ayat 8 siap? Waduh, ada Bu Retno. Ayo ayat 8. Hadir kan ya orangnya nih, HP-nya aja yang hadir kan mah. Ada itu Ustaz. Mana Bu Retno kalau hadir mah enggak begitu. Ya. Bu Heti Silakan. mungkin. Bu Heti, silakan Bu Heti. Ya, ini mestinya hadir ya. Hadir itu sudah menerjemah ya. Ini kita bersabar ya, cuma seminggu sekali, Sabtu aja. Baru Bu Nini. Dicoba ya. Ya, pelan-pelan. Ya, coba aja. Berapa? Wa minan nasib a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa mina, dan dari, wa minan nasi, dan dari manusia. Betul nggak? May yaqulu, aduh apa ya, belum tahu. Orang yang berkata, amana, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan
wa dan bi dengan yaumil akhir, yaumi hari akhir, wama dan wama apa yang dan apa yang hum mereka bimu'minin bagi mukminin orang-orang yang beriman. Oke, keren. Baik. Perhatikan ya. Ini lumayan ya. Ada salah dikit Bu ya. Wa minan nasi dan dari manusia. Boleh ya. Tapi min ini juga bisa artinya di antara. Ya. Perhatikan nih, min ini kan huruf jar, huruf yang mengkasrahkan. Mana buktinya ya? Ini huruf yang mengkasrahkan jadi kasrah kan. Kayak wa'ala sam'i jadi i kan, jadi kasrah. Wa'ala absari jadi i kan. Namanya huruf yang mengkasrahkan. Ya, di awal Ustaz Ahmad Bani Hashim dia katakan ada gampang saja ala kaila min fi ruba gitu. Min ambil ruba. Jadi ala kaila itu berarti gini ya. Huruf yang mengkasrahkan tuh. Ala kai la min fi an bi rubba. Ini ya. Ala ka maksudnya bukan la ka ila. Min fi an bi terus lam juga mengkasrahkan ya. An bil rubba. Lamnya lam li lahu li rabbihi gitu ya. Baik ya. Jadi gimana nih? Wa minan nasi dan di antara manusia. Lihat nih. Jadi nanti terjemahkannya di man ini ada. Wa minan nasi dan di antara manusia man ada. Man kan orang yang dikasih ada. Wa minan nasi dan di antara manusia man ada orang yang yaqulu, ya-nya kan dia, ya. Qawalanya berkata, dia mengatakan, amanna kami telah beriman. Kok dari dia kok jadi kami? Ya, karena dia mewakili orang banyak. Satu, ya. Atau ini namanya iltifat. Iltifat itu dari bicara. Jadi cerita untuk satu orang kemudian diperlihatkan juga orang lain yang banyak. Orang pertama jadi orang kedua dan seterusnya. Amanna ini asalnya ini kan nunnya dua nih, double nih, ada tasydid nih berarti nun double nih Bu. Nah, jadi asalnya dia asalnya salah. Begini ya, kalau menurut itu kan gini, hamzah, alif, man, dan na. Tuh, asalnya tuh. Jadi asalnya kayak gini nih. Aman, na. Aman, na. Nanya kami telah. Amannya beriman. Jadi, dan di antara manusia, man ada orang yang yaqulu mengatakan amanna kami telah beriman. Beriman billahi bi kepada
Allah dengan boleh-boleh aja. Billahi dengan Allah boleh-boleh aja. Beriman dengan Allah boleh. Beriman kepada Allah sama aja lah. Difaham ya. Wa bil yaumil akhiri dan kepada hari akhir. Wama tadi kan Ibu Afia terjemahkan maknya apa yang. Nih, sekarang nih kalau ada ma, oke Bu, ada bi, ini paket nih Bu nih. Ya. Ya, ma plus bi sama dengan tidak. Nah, tidaklah. Boleh bukan, boleh juga. Atau bukanlah. Tidak, bukan, boleh ya. Lah sih cuma itu aja, pemanis ya. Nah, wa-nya nih artinya sedang. Yang wa ini Ibu, wa ini bukan artinya dan. Tidak semua wa artinya dan dong. Ya, bisa juga artinya kan demi, wal asri, demi masa, gitu ya. Nah, wa di sini artinya, wa yang ini nih artinya sedang. Ya. Jadi wa mahum sedang, tidaklah mereka, wa sedang, ma tidaklah, atau bukanlah, hum mereka, bimu'minin, bi-nya nggak usah diterjemah, ini satu paket dengan ma. Ya. Satu paket dengan ma. Sedang tidaklah atau bukanlah mereka bimukminin orang-orang yang beriman. Tuh, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Atau padahal mereka tidak beriman. Gitu ya. Wa minan nasi dan diantara manusia man ada orang yang yaqulu mengatakan amanna kami telah beriman. Billahi kepada Allah, bil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Wa ma hum sedang atau padahal bukanlah mereka bimukminin orang-orang yang beriman. Sedang padahal tidaklah mereka beriman. Boleh gitu ya. Oke, sekarang kita di ayat 9. Coba Ustadz. Ustadz Ya, mencoba. silakan. Bu Yeti. Ya, Bu Yeti. Ya, Masya Allah. Baru belajar ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini Bu, orang belajar begini nih, bukan kebetulan nih Bu. Memang sudah dipilih oleh Allah nih. Insya Allah Ustadz. Jadi kalau banyak salah, kalau sudah lansia Ustadz ya udah 70 nih, jadi agak lambat. Nggak masalah. Orang belajar Al-Quran mah tua jadi muda. Insya Allah Ustadz. Saya baca Ustadz ya. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Masya Allah, Ibu suaranya. Ini yukhadi'una, mereka menipu Allah dan orang-orang yang mereka telah beriman. Iya, pintar. Dan dibaca dong Arabnya, Ibu, dia baca. Yukhadi'una mereka menipu Allah gitu. Mereka menipu Allah waladzina dan orang-orang yang aladina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Iya. Dan ma di sini kan ada ilah depannya jadi tidak ya Ustadz ya. Iya, wa-nya coba ditarikan sedang. Wa sedang ya. Wa sedang, ma tidak, yakhda'una mereka menipu, mereka sedang menipu, illa kecuali
Anfusa, diri, hum mereka, wa dan ma tidak, yasmurun tidak mereka menyadari. Iya. Ustaz, Oke. gimana Ustaz? Luar biasa. Ya, apresiasi yang luar biasa. Baca Qur'annya bagus, suaranya bagus. Kayak masih umur 17 deh, Ibu. Aduh Ustaz, malu-maluin. Jadi GR saya. Pokoknya orang kalau belajar metode Granada nih, Bu, ya, nggak kelihatan mana yang tua, mana yang muda. Sama semua, kayak umur 17 semua. Ya, karena ini konsumsinya anak-anak remaja ini sebenarnya. Iya, ini biar Jadi muda orang- Ustaz, justru biar terbuka Ustaz, biar muda. Jadi coba. Jadilah anak muda. Ya Bu Nini ya. Ya Bu. Pokoknya orang belajar menerjemah Al-Quran itu perasaannya seperti muda lagi. Rasa ingin tahu Ustaz. Iya, luar biasa. Ya Allah kasih anugerah ya. Kitab Ya. sucinya keren. Hebat sekali ya Quran ini. Keren. Ya Allah. Ustaznya keren, santrinya juga Wah, keren-keren. Masya Allah. Ustaznya sabar ngajarin. Ustaz sabar ngajarin kami ya Ustaz ya. Wah, ini ustadz-ustadz di Granada nih, Masya Allah, Bu. Baik-baik. Ibu Ya. lihat Ustadz Bani, Ustadz Bayu. Waduh, baik-baik sekali. Sabar mereka. Ya, saya pantau terus tuh lewat YouTube. Waduh, ini sabar banget ya. Soalnya nanti banyak lupanya juga Ustaz nih, diulang lupa lagi. Aduh. Ya, saya bilang sama mereka pelan-pelan ngajarnya, nyantai aja. Ya, apalagi dalam keadaan tidak puasa, ya nggak? Siapin kopi depan yuk. Iya Ustaz, benar. Kue juga ada tuh. Gitu. Kalau Ustadz untuk anak-anak itu juga Ustadz Abdurrahman luar biasa. Wah, luar biasa Abdurrahman ngajar. Putranya Ustadz Solihin itu. Yang mengajar anak-anak. Baik. Sabar. Tolong Ustaz dikoreksi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون ya wawun kan gitu. Ini ada alif kecil nih. Biasanya artinya saling nih. Oh, saling ada. Biasanya artinya saling. Tapi juga sering artinya sungguh-sungguh. Misalnya isbiru wasobiru, bersabarlah kalian, wasobiru dan sungguh-sungguhlah kalian dalam bersabar. Yukhadi'una, mereka hendak atau mereka sungguh-sungguh hendak menipu. Kok pakai hendak dari mana ini kan kata kerja bentuk sedang ya. Sedang, akan atau kebiasaan. Ya, mudore ya. Kemarin kan kita katakan KKBSAK. Ya enggak? Kata kerja bentuk sedang akan. Gitu, Pak. Atau bahasa kerennya ya fi'il mudhari. Jadi Ibu boleh menerjemahkannya, mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah. Jadi ada sungguh-sungguh di sini Ustaz ya, ada karena ho-nya itu Ustaz panjangnya. Iya, ketahuan dari alifnya ini nih. Jadi Ya. mereka nggak main-main pengen menipu itu. Siapa yang mereka hendak tipu? Allah. Ya, ini hak ini ada a nih Bu, berarti ini objek penderita. Ini objek nih. Ya, jadi objeknya Allah tuh objeknya. Iya. Ya, kalau yang kemarin itu, yang ini ya, yang waktu di khotamallahu tuh Bu. Jangan di sini Mana dong, ya? dengeran enggak dengeran. Nah, khotamallahu ini kan beda kan? Ya. Ini kurang Kalau konsep yang ini- Ustaz. Cucu-cucu ribut di sini nih. Berantem. Suruh ikut ngaji ya, cucu. Iya, cucu ini asik. Kalau ini Suruh tadi ikut belajar. iya.
Ini kan lagi kalau ini kalau who itu subjek ya Ustadz ya. Iya, dia lihat ciri-cirinya. Ini kata kerja kan, kata kerja bentuk lampau. Jadi ini predikat, ini subjek gitu. Nah, kalau yang ini Ibu lihat ya. Ya wawunun ini kan mereka, ini subjek, enggak? Gitu kan? Khoda'anya ini predikat. Gitu enggak? Nah, Allahannya ini adalah objek gitu. Ya enggak? Ya. Jadi mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah. Tuh, enggak boleh Allahu. Kenapa? Karena dia objek. Karena jadi objek, ya. Gitu. Mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah walladzina dan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Ya, ini madi ya yang lampau. Sedang tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusahum diri mereka sendiri. Ya, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Pokoknya orang nipu itu sebenarnya menipu dirinya sendiri. Ya. Ya, banyak sekarang mah penipuan ya. Banyak banget model-modelnya ya. Tidak di sini, Bang. Aku enak kedengaran. Wa ma yash'urun. Boleh kita terjemahkan sedang lagi, boleh juga. Wama sedang tidaklah mereka menyadari. Yash'urun mereka menyadari. Sedang mereka tidak menyadari. Atau dan mereka tidak menyadari. Boleh ya dua-duanya. Ya. Kalau tetapi boleh nggak Ustaz? Tetapi mereka lebih bagus. Tetapi sedang padahal sama aja itu. Ya. Tidak harus menerangkan tentang keadaan. Itu menerangkan tentang keadaan. Ya. Jadi mana tetapi atau sedang padahal itu menerangkan keadaannya. Tetapi yang tadi yukhadi'un Ustaz diulang Ustaz yang itu predikat subjek tadi Ustaz. Yukhadi'un Ustaz. Yukhadi'una iya. Iya. Ya, kan ya wawunun mereka. Iya. Iya enggak? Iya. Ini waktu sedang dan akan kan? Ya, ini subjek kan. Pelakunya nih Bu. Iya. Kodaannya predikat. Ya enggak? Iya. Iya, Allahannya objek penderita. Tuh, makanya dia ditulisnya A. Soalnya kalau U dia subjek gitu Bu. Enggak mungkin ada dua subjek, harus satu subjek. Gitu kan? Iya. Betul, Ustaz. Paham. Paham kan insyaallah? Ya, insyaallah Ustaz. Oke. Ajarannya juga jelas kan, menipu orang lain, menipu diri sendiri. Iya. Ya kan? Simple sekali. Pertama ditipu diri sendiri dulu itu. Iya, orang kalau menipu siapapun sebenarnya itu menipu diri sendiri. Baik, sekarang kita di ayat 10. Ada yang siap? Ayat 10. Ustaz, saya mau coba, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih? Ya, Ustaz. Pak Nizum ya? Pak Nizum, Ustaz. Mau coba, Ustaz? Pak Nizum, ayo, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Luar biasa juga nih Pak Nizum yang baca Qur'annya bagus banget. Di dalam kulubihim, asal kata kuluban, hati mereka, marodun penyakit,
fazadahum mereka, maka menambah mereka Allah marodo, penyakit. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksa, alimun, yang pedih. Bi, dengan ma, apa, kanu, adalah mereka yakzibun, mereka dustakan. Baik. Luar biasa ya. Oke nih, Pak Nizum, Bu Yeti, ya, Aan, semua saja ya. Pak Rizpon, nih perhatikan baik-baik. Pak Muhammad Solehin, Pak Ghazali, semua lah. Ya. Bu Yeti, ini masih banyak yang belum maju nih, Ibu Keke, Pak Suli, Arisa. Ya. Baik. Perhatikan nih. Tadi kan saya katakan kalau ada huruf jar di awal siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap dengan kata yang ada un. Nih. Gitu gak? Marodun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka marodun, ada penyakit. Oke, Pak? Ya. Si kata ada di sini, ada penyakit. Ya. Fazada, nih Bu Yati nih, perhatikan nih. Fazada, fa-nya kan maka. Zadanya kan kata kerja nih. Saya katakan kalau kata ganti diletakkan di akhir, ini objek. Artinya mereka. Terus perhatikan nih kata Allahu. Kalau ha, kayak ini ha, ya itu kan berarti objek. Ini kan hu, subjek nih. Jadi fazada, maka menambahkan humu kepada mereka, karena dia objek. Siapa yang menambahkan kepada mereka? Allahu, Allah. Maka Allah menambahkan kepada mereka, apanya yang Allah tambahkan? Marodon, penyakitnya. Tuh, jadi kalau ada pertanyaan apanya, itu berarti tamyiz. Berarti tamyiz. Tamyiz itu artinya membedakan yang satu dengan yang lainnya. Berarti tamyiz. Kalau tamyiz berarti akan ada katanya di akhir. Marodon, penyakitnya. Anni artinya nya. Ya, Bapak waktu belajar pola aktif pasif sama Ustadz Bayu tuh antu artinya nya. Ya, antara lain. Jadi gimana menerjemahnya? Fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu, maka Allah menambahkan kepada mereka maradun, penyakitnya. Nah, gitu ya. Jadi kita belajar metode, belajar menerjemah tuh ada gaya. Mantap, Yai. Lihat nih, ini waktu kita belajar aktif pasif ya. Nih. Ya. Wa khuliqa, dan telah diciptakan al-insanu, semua manusia, dhaifan, dalam keadaan lemah. Gitu kan? Tuh, nggak mungkin dhaifan, lemahnya. Ini kan saya ada kasih titik-titiknya. Tuh, jadi an di dalam bahasa Arab itu ini posisinya bisa sebagai dalam keadaan karena titik-titiknya dengan titik-titik dengan setitik-titiknya objek penderita atau keterangan. Banyak kali ya. Jadi alternatifnya, pilihan-pilihannya banyak dia. Oke. Fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Gitu Pak Rizqan. Fazadahumullahu, maka atau lalu Allah menambahkan kepada mereka maradun, penyakitnya. Kenapa kok ditambahkan penyakitnya, ditambah itu? Apa sebabnya? Ini sebabnya nih, sebabnya wa ma yash'urun.
Sebabnya wa masyurun tidak merasa kalau dirinya sakit. Ya udah kalau nggak merasa dirinya sakit ya nggak diobati ya udah semakin sakit, semakin bertambah sakit. Jadi orang sakit itu harus merasa, jangan apa istilahnya ya, jangan acuh tak acuh. Ya, perhatikan mesti sakit ya cepat-cepat berobat. Gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tadawau ya ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa inna Allah ma anzala da'an illa anzala ma'ahu shifaan. Karena sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali bersama dia ada Allah turunkan juga obatnya, penyembuhnya. Nggak mungkin ada corona tapi tidak ada penyembuhnya. Tidak ada obatnya, mesti ada. Gitu ya. Baik. Walahum, dan bagi mereka, la ini juga huruf yang mengkasarkan nih. Ya. Tapi tidak mungkin walahim. Ya. Walahum, dan bagi mereka. Ya. Biasanya kalau di walil mu'minina. Lam juga ya. Walahum, dan bagi mereka atau untuk mereka adzabun, ada siksa. Tulis di sini tambahan kata ada. Ya, jadi supaya terjemahan kita tuh halus, bisa dipaham. Alimun, ini berarti yang alimun nih berarti apa nih? Ini berarti kata alimun nih. Nah, berarti dia adalah sifat dari kata adzab. Tidak ada al, juga un. Alimun artinya yang sangat pedih. Dan bagi mereka adzabun, ada siksa alimun yang sangat pedih. Kalau asal katanya apa ya Ustadz alimun ini? Alama. Ya-nya sisipan. Alama. Oh, alama. Siap, terima kasih Ustaz. Ketemu? Nyari dulu Ustaz. Jadi dia akar katanya alama di Ketemu Ustaz. Nah, alima ya. Kena pedih, sakit. Alim, pedih. Ya. Baik. Alimun, yang sangat pedih. Kok dikasih sangat, mestinya sih ada kata sangatnya. Nah, kenapa? Karena di ayat ya sisipan seperti rahim, maha, ya kan? Maha penyayang. Itu sami'. Sama saja kan polanya alim, ya enggak? Sami', maha mendengar. Alimun, yang sangat pedih. Bima, karena. Bi-nya nih namanya ba lis sababiyah. Ba yang menunjukkan sebab. Sebab bima, karena apa yang kanu mereka telah siksakan di akhirat ya. Kanu, karena apa yang kanu mereka dahulu yakdzibun, mereka selalu berdusta. Bukan mendustakan, berdusta dengan mendustakan beda. Kalau ada tasdidnya, ra'aital ladzi yukadzibu, itu artinya mendustakan. Kalau mendustakan artinya tidak percaya. Mendustakan tuh, kamu dusta, itu namanya mendustakan. Menuduh dusta itu namanya mendustakan. Ya, menganggap orang lain dusta atau sesuatu itu dusta itu namanya mendustakan. Tapi kalau yakdzibun artinya mereka berdusta, dia sendiri yang bohong. Yakdzibun itu berbohong. Jadi orang kalau berbohong itu penyakit itu.
Ya penyakit hati, bohong, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Ya, sudah tahu apa saja disiarkan di televisi, bohong lagi. Ya ketahuan seluruh dunia tahu. Ya jangan pernah berbohong. Ya. Ini kita nih zamannya zaman orang tidak tahu malu. Ya, bohong tuh terus-terusan. Baik ya. Masih ada waktu nih, masih ada 5 menit. Siapa siap? Ayat 11. Luar biasa ya, sudah sampai ayat 11. Ayo. Juga nih ibu-ibu. Coba. Ada siapa saja sih? Biasanya ada Ainun, mana Ainun? Nggak ada ya? Nah, ini ada Bu Dwi Lestari. Bu Dwi. Bu Suli mungkin mau coba Bu Suli. Coba Ustaz. Muslim muda. Ya, silakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa dan idza apabila ya. Iya. Apabila dikatakan lahum kepada mereka. Janganlah tufsidu kalian berdusta. Enggak. Kalian buat kerusakan. Iya. Di al-ardi bumi. Qalu mereka berkata innama sesungguhnya kami hanyalah ya. Innama hanyalah. Innama hanyalah nahnu kami. Kami muslihun orang-orang yang memperbaiki. Iya, nah itu baru 100 tuh kalau kayak gitu nerjemahnya. Ya. Wa idza dan apabila qila dikatakan, kalau qala berkata lahum kepada mereka la tufsidu, janganlah kalian, tak wawa alifnya nih kalian, janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di bumi, di muka bumi. Ini kata orang Arab ini fi bimakna ala, fi yang artinya ala gitu, fi tapi artinya ala, bukan di dalam. Oh, jadi bisa atas, jadi ala atas. Jadi, la tufsidu fil ardi, seperti la tufsidu alal ardi, jangan membuat kerusakan di atas bumi. Oh. Gitu. Ya, jadi bukan di sini ya. Di juga boleh, sama aja bisa difaham. Bisa juga ya. Tapi kalau jangan bikin kerusakan di dalam bumi. Di dalam bumi gimana? Orangnya di atas kok bikin kerusakan di dalam bumi. Oh bisa Ustaz dengan ngebor-ngebor apa segala. Asia aja deh. Iya, iya. Qalu mereka mengatakan, yang di sini kan Bu, merekanya ada di sini kan, ada di wawu alif kan. Iya. Mereka mengatakan innama hanyalah. Beda inna dengan innama. Ya, Pak Rizwan. Jadi kalau inna itu taukid. Ya, kok ini satu kalimat, innama satu kalimat ya Ustaz. Satu kata nih. Satu. Ya, sebenarnya inna sama mak nih Bu. Iya. Inna sama mak. Tuh, tapi kalau sudah digabung artinya akan beda. Oh. Hanyalah seperti kama. Kama itu ka dengan ma. Ditambah ma. Nah, iya. Ka seperti kan? Ma apa yang akhirnya sebagaimana. Gitu kan? Ya, jadi kalau inna itu penegas sesungguhnya. Kalau innama ini pembatasan hanya. Ya. Misalnya innama anta mudzakir, kamu hanya pemberi peringatan. Cuma kasih peringatan saja, jangan maksa orang suruh masuk Islam.
Ya. Jangan juga bersedih kalau orang ternyata tidak mau masuk Islam. Gitu. Innama anta mudzakir. Innama hanyalah nahnu kami muslihun, orang-orang yang memperbaiki. Iya. Bukan merusak, malah memperbaiki. Perbaiki, ya. Ini kan ayatnya diturunkan di Madinah. Ya, Bu. Kapan itu? Ya zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itulah diturunkan di Madinah berkenaan dengan orang-orang munafik. Apakah saat itu orang-orang munafik membuat kerusakan di muka bumi? Bikin kerusakan dalam artian tebang-tebang pohon, ngebom. Tidak. Ya mereka ya biasa-biasa aja. Tapi kenapa disebut la tufsidu, jangan bikin kerusakan di muka bumi? Ini dalam Al-Quran kalau dikatakan jangan membuat kerusakan di muka bumi, maksudnya jangan bikin maksiat. Kamu suka bohong itu bikin rusak bumi. Jadi, bumi itu merespon perbuatan manusia. Kalau manusia berbuat maksiat, terus nanti bumi rusak. Bumi itu merespon. Ya, karena ini kan sistem, alam ini sistem. Apa yang dikatakan oleh manusia bisa diamini oleh malaikat. Perbuatan buruk, perbuatan jahat manusia itu bisa mengakibatkan bencana. Bencana itu bikin bumi rusak. Kemurkaan gitu Allah. Kan? Ya, begitu ya, Bu. Ya. Jadi itu rumus kalau Al-Quran mengatakan jangan bikin kerusakan di muka bumi, maksudnya jangan bikin maksiat. Karena maksiat itu akan berefek pada kebaikan bumi. Banjir, ya banyaklah. Ya, bagaimana caranya Allah itu menghukum perbuatan manusia yang melampaui batas. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Sudah jam 2:30. Ya, kalau mau ada yang tanya boleh. Saya Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Jadi kan ada PPT yang menerangkan PowerPoint tadi yang menerangkan pola aktif, pasif. Itu ada di YouTube, Ustaz? Ada dong. Ada itu ya? Ada. Ya ini kan direkam di YouTube nih, Pak. Iya. Ya ini nih ada. Bapak cari saja IMQ Center, nanti keluar semua rekaman kita. Setiap belajar nih ada rekamannya. Ini kita kan angkatan keempat nih, pasti ada rekaman. IMQ Center. Ya Pak ya. IMQ Center ya? Iya, IMQ, Indonesia Menerjemah Quran. Ya, kalau di Facebook juga sama, cari IMQ Center, ada rekaman-rekamannya. Ini live nih, Pak. Ustaz mau nanya. Ya, silakan, Kang Senin. Kalau yang kila itu jadi dikatakan ya, jadi iya. Ya itu kok dari asal kola ya? Bagaimana, ya, kola kan asalnya koala. Ya, wawu di tengah jadi alif jadi kola. Nah, kila asalnya kuwila. UI kan? Iya. Asalnya kuwila. Nah, itu orang Arab tuh nggak bisa ngomong kuwila. Langsung aja qila gitu. Oh, gitu. Ya. Gitu deh, Pak. UA atau UI ya? UI. UI jadinya. Ya, asalnya kuwila. Berat bagi orang Arab mengatakan kuwila. Ya, jadi qila. Gitu Pak ya? Iya, ya. Baik, Ustaz. Oke, silakan lagi. Yang mau tanya lagi silakan. Baik, Bu Nini ini luar biasa nih ya, bertahan sampai jam 2:30 nih. Iya. Masya Allah. Ustadz. Siapa nih? Aan apa Suli ini? Bu Suli dulu sebentar. Ya boleh Bu Suli. Suli perempuan, saya kira Suli itu laki-laki Pak Suli. Oh, Masya Allah. Ya, ini silakan. Yang barusan Ustadz katakan kuila sama qila itu maknanya sama nggak Ustadz artinya? Ya, saya bilang ini asalnya kuwila. Iya.
Ya, asalnya kuila. Kan kalau bentuk kata kerja bentuk lampau pasif itu kan UI. Ya enggak, artinya telah di, gitu enggak? Iya. Telah di, gitu enggak? Tuh. Ini kalau qila UI-nya di mana? Enggak kelihatan UI-nya kan? Ya enggak? Tuh. Nah, saya bilang qala asalnya qala. Gitu enggak? Kalau qala asalnya qawala. Gitu kan? Karena wawunya di tengah, maka wawu di tengah itu di kamusnya tertulis qala. Gitu. Di kamusnya tuh. Nah, qila prosesnya nih. Qila ya di tengah kan? Ya di tengah di kamusnya tertulis alif qala. Gitu kan? Ya di tengah di kamus tertulis alif. Nah, posisi alif di tengah itu di kamus bisa dicari di mana? Bisa dicari di qawala, bisa juga dicari di atau dicari di qoyala. Nah, ternyata kata qila itu ternyata kata wa idza qila itu dari qawala. Tuh. Nah, qawala artinya berkata. Kalau dikatakan ya kuwila, gitu. Asalnya kuwila. Mengatakan kuwila itu nggak bisa orang Arab mengatakan kuwila, itu berat. Disingkat jadinya qila, kuwila. Saya kuwila, qila. Ya, baik Ustaz. Gitu, itu proses aja. Ini dihafal aja kayak gitu. Itu pelajaran pesantren gini-gini mah. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya, Ki. Ada lagi? Ustadz yang di ayat 7 tadi kan itu kan walahum adzabun azim. Tadi kan siksaan yang besar ya Ustadz, siksaan yang sangat besar. Nah, adzabun azim ini berarti kata majemuk atau gimana Ustadz? Kata benda majemuk. Kalau majemuk kan dua kata menunjukkan dua kata atau lebih menunjukkan satu benda, misalnya kursi goyang. Dua kata kan? Iya. Dua kata, nggak bisa dipisah, nggak bisa dipisah. Ini kursinya, ini goyangnya, enggak kan? Iya. Menunjukkan satu benda. Rasulullah nggak bisa ini Rasulnya, ini Allahnya, enggak. Rasulullah itu utusan Allah, satu orangnya, gitu kan? Satu barangnya. Ya. Gitu namanya kata majmuk. Kalau adzabun azim, siksa yang besar. Nah, yangnya itu namanya sifat. Jadi gimana? Jadi adzabun ini yang disifati. Oke? Azimun sifat. Jadi kalau istilahnya dalam nahwu atau grammar bahasa Arab, adzabun ini namanya mausuf. Mausuf yang disifati. Gitu ya. Nah, azimnya namanya sifat. Gitu, sifatun. Gitu. Ya, atau istilah lainnya man'ut sama na'at. Gitu, yang disifati dengan sifat. Ya. Oke. Terus Ustadz, azabun azimun. Tadi benar nggak Ustadz kalau misalnya mau konfirmasi Ustadz, kalau misalnya yang disifati itu dia domatain, berarti sifatnya juga domatain gitu. Iya dong, harus sama. Antara yang disifati dengan sifat itu harus sama. Kenapa? Karena sifat mengikuti yang disifati. Yang disifati laki-laki, sifatnya mesti laki-laki. Iya. Itu pelajaran penting. Masa orang laki-laki sifatnya perempuan? Nggak boleh. Iya, siap. Laki-laki tapi jalannya lenggak-lenggok kayak perempuan nggak boleh. Gitu kan? Laki-laki pakai anting-anting, pakai androk, pakai bengesan, nggak boleh. Ya, gitu ya. Ya, siap Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, sama-sama. Jadi kalau ini nggak pakai al, ini pakai al. Silakan. Ya. Itu inna itu tadi Ustaz bilang taukid. Sama tidak dengan anna juga taukid juga. Beda. Anna. Anna itu artinya bahwasannya. Ya. Bukan taukid ya Ustaz. Ya, inna aja ya. Inna. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Bu Nini,
Ya, Ustaz. Ya, biar ibu-ibu, bapak-bapak nih pada minum kopi nih, kasihan. Bikin temennya kopi, gitu Wah, dong. luar biasa ya, bisa bertahan sampai menjelang asar. Ya, ya Allah saja yang bisa membalas Bapak semua. Amin ya Allah. Bapak Ibu ya. Saya doakan semoga semuanya sukses, bisa memahami bahasa Al-Quran dengan baik dan benar. Allahumma Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon doanya juga Ustadz, besok Senin UTS. Bapak Ibu Ya, juga semoga mohon doanya. dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, terima kasih. Semoga Allah kasih yang terbaik. Amin ya Allah. UTS-nya online. Online? Iya, Pak, online, Pak. Online semua sekarang UTS. Iya. Berarti kayak IMK aja kasih pengajaran online ya. Betul. Alhamdulillah. Ustaz, nanti setelah kenapa? Ustaz mau tanya, kalau setelah corona selesai nanti ada kelas offline nggak Ustaz? Insya Allah. Ya boleh aja, dibikin aja gampang. Biasanya juga saya bikin yang offline. Ini karena ada corona bikinlah online. Online. Ya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Ya, Bu Nini ditutup kasihan ya. Biar istirahat pada. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya kita tutup. Kita sudahi dulu ya kajian menerjemah Al-Quran. Berarti kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan harapan, insya Allah dengan harapan peserta sudah siap dengan soran beberapa ayat begitu supaya pas ditunjuk sudah siap gitu ya, insya Allah ya. Amin. Kamusnya dibuka. Ya, baik ya teman-teman, saya juga harus undur diri untuk bergabung ke alumni juga nih, kebetulan di Zoom juga, jadi mohon maaf tadinya harusnya jam 2 tapi Pak Fahri udah duluan minta pamit ya, sudah saya yang tetap menemani teman-teman di sini semua, insya Allah. Baiklah, kita baca alhamdulillah dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, Bu Nini, jazakumullah khairan katsir. Ustaz, saya ngomong ya. Iya, enggak. Ya, Bu.